Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Tunggang Parangan adalah ulama yang menyebarkan Islam di daerah Kutai. Datuk Tunggang Parangan diperkirakan lahir di Pulau Sumatera pada abad ke-16. Tidak banyak yang diketahui mengenai asal-usul maupun kehidupan awalnya. Namun ia diketahui sebagai rekan dari Ri Bandang, seorang ulama Minangkabau. Bersama-sama mereka menyebarkan agama Islam di wilayah-wilayah timur Nusantara, khususnya di Sulawesi, seperti Goa, Takalar, Jenoponto, Banteng, serta Tanah Kutai. Mereka berdua menjadi ulama pertama yang tiba di Kutai, tempat mereka diterima oleh Raja Mahkota Mulia Alam, penguasa Kutai Kartanegara antara tahun 1525 dan tahun 1589 Masehi. Di hadapan raja, mereka menyatakan niat untuk menyebarkan ajaran Islam. Pada saat itu, Raja Mahkota tidak mengenal Islam dan menyebut bahwa rakyatnya juga belum ada yang memeluk agama Islam. Datuk Tunggang Parangan dan Datuk Ri Bandang kemudian mulai memperkenalkan Islam kepada raja. Raja, para menteri, dan pejabat kerajaan yang hadir terkesan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Datuk Tunggang Parangan. Bahkan, raja mengabulkan permintaan Datuk Tunggang Parangan untuk membangun sebuah langgar atau mushola. Ketika Datuk Ri Bandang kembali ke Goa, Datuk Tunggang Parangan memilih untuk menetap di Kutai. Ia berhasil meyakinkan Raja Mahkota beserta para pejabat kerajaan untuk memeluk Islam. Pada tahun 1575 Masehi, Raja Mahkota menjadi Raja Kutai Kartanegara pertama yang masuk Islam, diikuti oleh rakyatnya, sehingga agama Islam mulai menyebar di wilayah Kutai. Setiap hari Datuk Tunggang Parangan mengajarkan dasar-dasar Islam kepada Raja Mahkota, termasuk tata cara sholat. Setelah memperkenalkan Islam kepada raja dan para bangsawan, ia juga mengajarkan agama kepada penduduk setempat, tidak hanya di sekitar istana, tetapi juga di daerah seperti Jahitan Layar, Hulu Dusun, Sembaran, Binalu, Panyawangan, Sambuyutun, Sangsangan, Pandansari, Kembang, Senawan, dan Dundang. Seiring waktu, semua wilayah di wilayah kekuasaan Kutai Kartanegara berhasil diislamkan. Menurut beberapa catatan sejarah, sebelum kedatangan Datuk Tunggang Parangan, sudah ada pedagang Arab dan ulama Minangkabau yang mencoba menyebarkan Islam di Kutai. Namun, mereka belum berhasil mengajak Raja Mahkota memeluk agama Islam. Peninggalan Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan, seorang ulama yang menyebarkan Islam di wilayah Kutai, Kalimantan Timur, mengabdikan dirinya untuk menyebarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Setelah wafat, ia dimakamkan di Desa Kutai Lama yang terletak di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Komplek makam ini kini dikenal sebagai Komplek Makam Habib Hasim bin Musaiyah, yang merupakan nama lain dari Datuk Tunggang Parangan. Komplek makam tersebut menjadi salah satu situs penting dalam sejarah perkembangan Islam di Kutai dan menjadi destinasi ziarah yang cukup populer, baik bagi masyarakat lokal maupun peziarah dari berbagai daerah. Peziarah yang datang umumnya ingin berdoa, menghormati jasa Datuk Tunggang Parangan, dan mengambil inspirasi dari perjuangannya dalam menyebarkan Islam di wilayah Kutai. Komplek makam ini tidak hanya sebagai tempat ziarah, tetapi juga sebagai situs sejarah yang mengingatkan masyarakat akan kontribusi ulama-ulama awal dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Kalimantan Timur. Peran Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan memainkan peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Berikut beberapa peran utama yang dijalankannya.
Yang pertama, penyebar Islam di Kutai dan sekitarnya. Datuk Tunggang Parangan bersama rekannya Datuk Ribandang merupakan salah satu ulama pertama yang memperkenalkan Islam kepada masyarakat Kutai. Ia memperkenalkan ajaran Islam mulai dari raja dan bangsawan hingga rakyat biasa dengan fokus pada prinsip-prinsip dasar keislaman seperti sholat, akhlak, dan tauhid. Yang kedua, pembimbing spiritual raja dan pejabat kerajaan. Ketika tiba di Kutai, Datuk Tunggang Parangan bertemu dengan Raja Mahkota Mulia Alam tahun 1525 hingga 1589 dan mengajarkannya Islam. Setelah Raja masuk Islam pada tahun 1575, ia menjadi pembimbing spiritual sang raja dan pejabat kerajaan, mengajarkan tata cara beribadah, nilai-nilai Islam, dan konsep moralitas yang diterapkan dalam pemerintahan. Yang ketiga, membangun tempat ibadah. Salah satu kontribusi fisik dari Datuk Tunggang Parangan adalah mendirikan langgar atau masjid kecil yang menjadi pusat dakwahnya di Kutai. Langgar ini berfungsi sebagai tempat ibadah dan pengajaran Islam pertama di wilayah tersebut. 4. Pembentukan komunitas muslim di kalangan masyarakat Kutai. Peran dakwah Datuk Tunggang Parangan tidak hanya terbatas pada bangsawan, tapi juga merambah ke masyarakat umum. Dengan berdakwah di berbagai daerah seperti Jahitan Layar, Hulu Dusun, dan Pandansari, ia membantu terbentuknya komunitas-komunitas muslim di Kutai yang lambat laun membentuk identitas keislaman yang kuat di wilayah tersebut. Itulah biografi Datuk Tunggang Parangan, seorang ulama yang mengislamkan Raja Kutai Kartanegara. Ia juga menyebarkan Islam di daerah Kutai bersama dengan Datuk Ribandang. Semoga bermanfaat.